Selamat datang di Boutique, tempat di mana keberlanjutan bersatu dengan fashion. Kami bukan sekedar toko pakaian, lebih dari itu, kami adalah representasi pergeseran dalam dunia fashion Indonesia. Kami menciptakan pakaian yang mencerminkan keberagaman budaya dan gaya, menggunakan kain batik dan desain modern. Mengikuti perkembangan teknologi saat ini, Baltic tidak hanya sekedar toko pakaian biasa, tetapi juga sebuah platform e-commerce yang menekankan pakaian ramah lingkungan. Fokus utama bisnis kami adalah kepuasan pelanggan dan inovasi teknologi. Sebagai techno-socialpreneur, kami berkomitmen pada fashion berkelanjutan yang artinya menjual pakaian yang terbuat dari bahan daur ulang dan didesain dengan cara yang ramah lingkungan. Dan selamat datang di Boutique, di mana setiap pembelian adalah langkah kecil menuju perubahan positif. Dan mari temukan gaya dan keberlanjutan di sini, tempat di mana fashion menginspirasi masa depan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam proses menuangkan ide yang kemudian hadirnya ide mengenai aplikasi e-commerce yang berfokus pada fashion batik, kami mengidentifikasi beberapa permasalahan krusial yang perlu diselesaikan. Pertama-tama, kami berfokus pada bagaimana mengintegrasikan modernitas dan tradisi dalam desain dan pengalaman pengguna aplikasi. Selanjutnya, keterbatasan dalam keterlibatan digital pengrajin lokal. Sebagian besar pengrajin lokal belum dapat merasakan dampak positif dari platform digital. Tidak hanya itu, kurangnya kesadaran merek global untuk produk fashion batik ini menjadi tantangan dalam menjangkau pasar internasional. Untuk mengatasi masalah-masalah yang telah kita identifikasi, kami membangun solusi yang terfokus pada 3 pilar utama, yaitu elegansi, inovasi, dan jangkauan global. Dengan menggabungkan elemen tradisional batik dengan sentuhan modern, kami menawarkan koleksi fashion yang elegan. Memberdayakan pengrajin lokal melalui platform digital merupakan inovasi yang akan kami fokuskan dengan mengembangkan fitur-fitur yang memudahkan pengrajin untuk berpartisipasi, berkolaborasi, dan memasarkan karyanya secara global. Ini merupakan prototipe yang telah kami buat. Ada halaman login, ada halaman dashboard-nya. Dia manjang ke bawah, jadi yang dua tengah ini jadi satu, terus sama halaman keranjangnya. Kemudian, melalui kampanye pemasaran kreatif dan kolaborasi dengan influencer lokal dan internasional, kami bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap keindahan batik. Dengan mengeksplorasi pasar global, kita dapat memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia, membuka pintu untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Pelanggan membayar biaya langganan reguler untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan akses atau manfaat tertentu. Ini umum digunakan dalam industri konten, layanan streaming, dan produk keanggotaan, pembiayaan peer-to-peer. Platform yang menghubungkan pemberi pinjaman tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Model ini umumnya diterapkan dalam vintage. Ekspansi internasional batik adalah upaya untuk memperluas dan memasarkan produk fashion batik di pasar global. Batik sebagai warisan budaya Indonesia yang unik menawarkan peluang besar untuk dikenal dan diapresiasi oleh konsumen di berbagai belahan dunia. Social impact atau perubahan sosial positif dan signifikan yang dihasilkan dari inisiatif organisasi dalam menyelesaikan tantangan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kita akan menciptakan sejumlah perubahan positif dalam berbagai aspek. Aspek yang pertama itu adalah pelestarian. Kita akan mendorong lebih pelestariannya dan mengembangkan seni batik. Yang kedua ada pemberdayaan. Pemberdayaan pengrajinan batik dan menjual produk mereka. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Melibatkan sejumlah besar pengrajin desain dan staf dalam produksi dan distribusi produk. Kita ada 3 kompetitor. Yang pertama itu Shopee, yang kedua Zalora, yang ketiga Tokopedia. Yang pertama itu salah satunya adalah
platform belanja online terbesar dan paling populer di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua itu Zalora, toko dari mode dan kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, atau produk kecantikan untuk pria dan wanita. Zalora ini bekerja sama dengan beberapa desain lokal. Yang ketiga itu adalah Tokopedia. Tokopedia memiliki dampak besar dalam bentuk ekosistem e-commerce di Indonesia. Di butik kita memiliki beberapa tim, yaitu Sekar Khairunisa, Nadia Koternada, saya sendiri, Nurovina, Faiza Afelia, dan Muhammad Afriansyah. Marketing plan yang kita tujuin itu ada pemetaan personal. Pada dasarnya adalah pengembangan profil berbeda untuk berbagai segmen audiens target. Alasan kita memakai pemetaan personal karena perjalanan di posisi pelanggan. Kedua, mengetahui di mana harus fokus. Ketiga, membantu kita fokus pada pengembangan produk. Keempat, memungkinkan kita membuat ringkasan dan kampanye media sosial yang relevan. Kelima, membantu kita menghadirkan kehadiran digital yang lebih baik. Kedua, kita memakai konten marketing. Teknik pemasaran untuk menciptakan dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan target audiens yang jelas. Dan dipahami dengan tujuan mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Contohnya, konten marketing di website, menulis konten marketing di blog, merekam video dan menguploadnya, menyusun e-blog, mendesain infografik yang menarik, membuat podcast di platform streaming. Ketiga, kita menggunakan influencer marketing merupakan salah satu strategi pemasaran sebuah perusahaan dengan cara mengajak seorang influencer bekerja sama dalam rangka meningkatkan brand tersebut, sekaligus penjualan yang disesuaikan dengan target pasar tertentu. Contohnya, blogger, selebgram, youtuber, dan influencer lainnya. Untuk menjamin kesuksesan inisiatif awal ini, Botik merencanakan alokasi dana yang cermat dengan modal sebesar 20 juta rupiah. Sebanyak 30% itu untuk pengembangan aplikasi. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini akan meningkatkan cakupan layanan kami, memberikan kenyamanan kepada pelanggan, dan mengikuti tren positif pertumbuhan e-commerce Indonesia. Selanjutnya, kami memberikan setengah 50%. Itu untuk biaya operasional pemasaran. Untuk membuat Botik terkenal dengan industri fashion berkelanjutannya. Fokus utamanya adalah membangun kesadaran merek yang kuat melalui strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, dari sisa tersebut, sebanyak 20% akan dialokasikan untuk kegiatan promosi atau pemasaran. Tujuannya untuk menarik pelanggan baru dan menunjukkan nilai keberlanjutan Botik kepada lebih banyak orang. Harapannya bahwa Botik akan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjadi pemimpin di pasar fashion Indonesia dengan alokasi dana yang bijak ini. Mungkin itu saja yang sudah kami paparkan tentang Botik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.